Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannatil khuld. Bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kesempatan pagi hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi kesehatan yang ada Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga dan kita dihindarkan dari penyakit-penyakit yang berat, dihindarkan juga dari keadaan tua yang dalam keadaan jelek. Sebagaimana doa Nabi SAW, beliau di antara doanya adalah minta pada Allah supaya dihindarkan dari hilangnya penyakit, hilangnya sehat, berubah jadi sakit, dan juga keadaan yang berubah saat tua itu menjadi sulit untuk ibadah. Mugi-mugi umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa diberikan keberkahan untuk waktu-waktu kita yang ada. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh kepada kita untuk kita beragama yang sesuai dengan tuntunannya. Alhamdulillah, kali ini menjelang kita melaksanakan nantinya ibadah kurban, kalian sholat Idul Adha. Ada hal-hal yang penting yang nanti kalau ingin sampaikan di kesempatan kali ini kaitannya dengan amalan yang nanti kita jalankan mulai dari hari Kamis esok tanggal 9, kemudian tanggal 10-nya hari Jumat Idul Adha, lalu amalan pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 saking bulan besar, saking bulan Zulhijjah. Bapak, ibu-ibu sekalian, Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat nomor kalih disebutkan fasholli li rabbika wanhar. Lakukanlah sholat, kemudian wanhar, lakukanlah penyembelihan, yaitu nahar, penyembelihan kurban. Kalau dulu itu kurbannya dengan menggunakan unta untuk istilah nahar, sedangkan untuk istilah kita nyembelih kambing atau sapi itu digunakan istilah zabah, yaitu sama-sama artinya menyembelih. Bapak, ibu-ibu sekalian, syariat kurban ini sudah disyariatkan sejak masa kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu juga sudah diajarkan seperti ini untuk berkurban. Dan saat itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putra satu-satunya, yaitu yang bernama Ismail. Jenenge sinten? Ismail. Jadi wonten Ibrahim niku bapake
ya, yaitu ayahnya saking Ismail. Saat mimpi Allah perintahkan, sembelihlah putramu. Putra ini guru siji loh iki. Terus masih dalam masa pertumbuhan. Dalam kitab tafsir para ulama disebutkan ini anaknya masih cilik. Saat-saat ingin beranjak dewasa, saat-saat ingin beranjak balik. Namun karena ini perintah Allah, maka perintah ini mesti dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Banyumeneng, Bibal, Sumber, misalnya posisinya seperti Nabi Ibrahim, disuruh nyembelih putra satu-satunya, kira-kira mampu napa mboten? Ibu-ibu? Hah? Sesuk gawe meneh? Ya, mampu. Posisinya posisi Nabi Ibrahim. Dalam mimpi Allah perintahkan, ayo sesuk nyembelih putramu. Bapak-bapak, sanggup napa mboten? Hah? Kalau anaknya jaluk motor, sanggup? Mungkin mampu kok. Apa-apa kan manut karo anak ya toh? Namun ini sebaliknya, ini bukan masalah manut pada anak, namun disuruh untuk menyembelih putranya sendiri. Maka ketika itu sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, sami'na wa ata'na. Apa artinya sami'na wa ata'na? Apa? Sami'na wa ata'na. Manut. Cuma manut pada perintah. Berarti manut untuk menyembelih putranya sendiri. Maka ketika itu Ismail sudah disiapkan seperti hewan kurban yang akan disembelih. Siap-siap. Berarti ngangge apa? Hah? Disembelih pakai apa? Ya kayak biasa nih. Anaknya sudah siap-siap untuk disembelih. Ya. Seperti sapi apa wedus itu akan disembelih. Ketika pisau sudah siap dan itu akan disembelih, akhirnya Allah merubah Nabi Ismail, putra satu-satunya tadi, akhirnya menjadi seekor domba. Domba iki basa Jawane apa? Wedhus apa? Itu dijadikan, diubah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Wonten pelajaran Bapak Ibu-ibu. Kita itu butuh untuk sabar ketika jalani ibadah. Butuh apa? Sabar. Karena kadang kita nantinya mendapatkan ujian yang berat. Seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ujian yang sangat berat sekali dihadapi oleh seorang nabi. Walaupun nanti dari sisi ujian, ingat ini pahami. Dari sisi ujian, orang makin tinggi imannya, ujiannya makin berat. Sedang-sedang saja imannya, wong biasa, imannya biasa, maka cobaannya juga biasa. Sing ora ono iman, nggak pernah ada ujian. Yang ada itu bukan ujian, namun musibah, musibah, musibah. Karena orang yang ikut ujian itu kalau sekolah, iki wis ora sekolah. Orang ibadah, orang ngaji, gimana mau dikasih ujian? Wongnya orang sekolah. Yang dikasih ujian itu kalau sekolah, kalau dia itu mau memperbaiki iman, mau memperbaiki amalan, itu baru nanti dapat
ujian. Maka setiap manusia itu pasti akan mendapatkan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah kalian itu nanti mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, melainkan itu karena dosa yang kalian buat sendiri. Namun ada dalam hadis yang lain disebutkan ujian itu untuk mengangkat derajat. Sehingga ada yang namanya ujian, ada yang namanya musibah. Kalau musibah itu yang jelek-jelek, itu bisa jadi untuk meningkatkan iman kita, atau itu sebagai teguran saking Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan iman berarti nanti dosa-dosanya terhapus. Ada yang sakit, itu bisa dua kemungkinan. Imannya itu ingin Allah uji, atau dosa-dosanya niku terhapus, atau memang Allah ingin dia itu mendapatkan susah dikarenakan dosa-dosa yang dia perbuat. Maka hati-hati kalau kita itu dapat hidup susah, Allah kok tidak memberikan jalan keluar. Bisa jadi itu karena musibah, karena kesalahan kita sendiri, atau itu bisa jadi juga untuk meningkatkan iman kita. Intinya ini untuk koreksi diri, dan kita berusaha memperbaiki diri kita, memperbaiki sholat, memperbaiki ibadah, dan memperbaiki kewajiban-kewajiban yang ada. Mugi-mugi warga Banyumeneng, Sumber, Bibal itu senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki ibadahnya yang ada. Allahumma amin. Dan juga kita lihat di sini, ketika dapat satu kesulitan, itu datang kemudahan. Nabi Ibrahim dapat kesulitan nggih? Satu, suruh menyembelih putra tunggali, dan Nabi Ibrahim itu manut. Namun karena dia itu sabar ngadapi ujian, ngadapi cobaan tadi, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala angkat kesulitan yang ada. Inilah yang Allah sebut fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Apa Bu? Orang tahu ning Arab? Orang tahu ning Arab toh? Hah? Tahu ning Arab? Insyaallah. Iya toh insyaallah didongake terus miniso ning Arab. Bapak-bapak, apa artinya Pak? Sesungguhnya bersama kesulitan wonten kemudahan. Allah ulang lagi, coba perhatikan, diulang. Ayatnya bukan disebut satu kali, diulang lagi. Di balik kesulitan ada kemudahan. Pingkalih loh, lihat ini. Kata para ulama, lihat, apa hikmahnya ayat ini itu diulang? Apa hikmahnya ayat ini itu diulang? Kata para ulama, yang dimaksud kesulitan itu cuma satu. Kesulitan ki gur siji loh. Namun kemudahan Allah ganti dengan dua kemudahan. Kemudahan itu Allah ganti dengan dua kemudahan. Kesulitan cuma satu diganti jadi dua. Jadi bukan kesulitan yang satu ini dibalas dengan kesulitan lagi, enggak, namun dibalas dengan kemudahannya jadi dua. Jenengan sekarang itu hidup susah, selamanya enggak mungkin susah terus. Di dunia kita susah, itu enggak mungkin di akhirat itu orang beriman jadi susah terus. Kalau masih punya iman, di dunia mungkin hidup susah, namun di akhirat Allah akan angkat kesulitannya dengan dimasukkan dalam surga. Makanya tiang beriman, ingat niki syaratnya iman nggih. Tiang beriman itu kan nanti akan dijanjikan 8 pintu surga. Pinten? 8 loh ini. 8. Sebentar.
Walu. Kalau untuk ibu-ibu, nah ini khusus ibu-ibu ini. Gimana paham ibu-ibu? Ya. Khusus untuk ibu-ibu itu bisa milih dari 8 pintu surga tadi. Ini enggak bapak-bapak enggak. Saya enggak mau bahas bapak-bapak. Khusus ibu-ibu. Nanti ada 8 pintu surga nggih, jenengan tinggal pilih masuk dari pintu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal pilih yang mana. Namun ada syarat. Syaratnya apa? Pengen dicatat? Pengen ngerti? Pengen? Nah, 1, sholat. Pun sholat ora bolong-bolong loh. Mboten, alhamdulillah. Nomor kalih puasa. Pon Ramadan apa masih punya utang? Wis disaur urung? Nah iya ta. Ora sida berarti. Nomor 3, ora selingkuh. Selingkuh mboten? Iya pas ngaji ora. Masuk ngaji selingkuh. Mboten selingkuh. Ulang ya, tak ulang nggih. Salat, terus puasa, terus mboten selingkuh. Nomor sekawan ini paling abot loh, paling berat ibu-ibu. Apa? Nomor 4 apa? Ibu-ibu taat suami, manut pada suami, itu jadi pintu surga. Kata Nabi SAW, dari 8 pintu tadi, 8 silahkan monggo pilih mau masuk dari pintu yang mana saja, silahkan. Tuh, coba ulang. Apa yang pertama tadi? Sholat, terus puasa, terus selingkuh apa buatan selingkuh? Buatan selingkuh. Terus taat pada suami. Kemarin itu pas kalau ngisi malam Sabtu dan Karang Recek wonten pertanyaan, Ustadz, boleh nggak saya minta cerai? Kenapa minta cerai? Dia sebut hadis dulu. Ustadz, saya pernah dengar hadis Rasulullah SAW katakan, wanita yang minta cerai tidak punya sebab apa-apa, ya, dia minta cerai pada suaminya, maka tidak akan mencium bau surga. Hadisnya betul atau enggak? Oh betul itu hadisnya. Terus dia lanjutkan, saya minta cerai Ustadz karena suami saya gajinya kurang. Ulang lagi, suami saya gajinya kurang. Akhirnya alasannya apa? Cerai. Ada ibu-ibu yang gawe alasan kayak gini, coba. Ada ibu-ibu, wonten. Kalau ini jadi alasan, maka sak gunung kidul nanti semuanya itu cerai cuma gara-gara suamine gajine kurang. Betul nggak bapak-bapak? Betul. Maka nggak bisa jadi alasan. Maka tadi kuncinya 4 ini loh. Taat pada suami, ngerti keadaan suami itu seperti apa, nggak boleh dipaksakan, nerimo. Ya toh ibu-ibu, apa maksud nerimo? Hah? Apa saja diterima. Sarapane gur tempe, sambel, keropok, alhamdulillah. Ya toh bapak, disyukuri. Kita itu kalau banding-bandingkan terus, lihat tetangga punya kulkas anyar, motor
anyar, HP anyar, pingin meneh. Wah mas, kapan iki duwe kulkas anyar? Ya suaminya mikir, akhirnya pingin beli, akhirnya nambah apa? Nambah utang. Jaluk motor meneh, akhirnya nambah utang. Nambah apa meneh? Tambah perhiasan lagi, akhirnya nambah utang. Utang terus numpuk. Berarti aslinya itu cuma gengsi. Betul napa mboten? Alhamdulillah wis sadar. Mugi-mugi bareng ngaji 4 syarat tadi itu dipenuhi. Sholat, puasa, boten selingkuh, kalian taat pada suami, ibu-ibu diberi petunjuk, diberi hidayah, dan Allah mudahkan masuk pintu surga yang mana saja yang ia mau. Allahumma amin. Kita balik tadi, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Kita sulit di dunia, tiang beriman itu akan dijanjikan 8 pintu surga. Itu pelajaran lainnya lagi. Terus apa meneh saking Nabi Ibrahim tadi? Ada syariat kurban, ada tuntunan ibadah kurban. Namun nanti syariat Nabi Ibrahim itu disempurnakan oleh syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada aturan-aturan yang mesti dipenuhi. Beda kalau jenengan itu dalam ingin makan daging itu bebas. Namun kalau untuk berkurban itu mesti memenuhi aturan. Aturan yang pertama, yang boleh dijadikan kurban unta, sapi, kambing. Apa? Unta, sapi, kambing. Boleh atau tidak ayam? PT 1000 ekor. Boleh? Enggak boleh. Karena Nabi tidak tuntunkan. Bebek enak loh. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena Nabi tidak ajarkan. Yang ada cuma unta, sapi, kalian kambing. Sapi boleh urunan tiang pitu. Jadi 1/7. Misalnya sapinya harganya 14, berarti 2 juta, 2 juta, 2 juta, jadinya 14 juta. Sedangkan untuk kambing hanya boleh urunan 1 orang. Tidak boleh 1 sekolah. Kalau 1 sekolah namanya makan-makan kambing. Tidak boleh sak rombongan. Kalau sak rombongan itu namanya makan-makan kambing. Tidak boleh 1 perusahaan. Itu juga namanya makan-makan kambing. Kalau jenengan mau makan-makan ya monggo silakan. Kita ini lagi bahas kurban. Maka harus manut aturan. Sapi dan kambing di sini yang paling bagus. Bapak-bapak nggih kalau besok kurban, yang paling bagus itu yang warnanya putih. Warnanya apa? Putih. Wah, putih ki biasanya ganteng-ganteng kok. Iya toh? Nggih. Terus yang lemu. Karena yang lemu tadi dagingnya makin banyak. Namun yo tambahlah larang. Namun itu yang paling bagus. Kemudian ada lagi yang terbaik yang punya tanduk. Tanduknya sempurna. Itu paling bagus. Juga kata Nabi SAW, atau beliau pernah berkurban, niki warnanya putih, di bagian perut itu warnanya ireng. Ada juga yang Nabi SAW kurbankan sapi,
kambingnya warnanya putih, kemudian di bagian mata ini ada tanda warna ireng, warna hitam. Kalau misalnya ada, itu dijadikan hewan kurban. Terus ada hewan kurban yang nggak boleh dijadikan kurban? Nggak ada. Yang masalah yang nggak boleh ada 4. Kurban yang tidak boleh dijadikan kurban kalau buta sebelah. Yang tidak boleh lagi kalau sakit, jelas sakitnya. Yang tidak boleh lagi yang pincang. Apa pincang istilahnya? Nah, jelas pincangnya. Yang 4 sangat-sangat kurus sekali, sampai tidak ada sumsum tulang. Ya, itu jadi masalah, tidak boleh dijadikan kurban. Namun kalau sapine sanglir, sah napa mboten? Sah. Namun kalau ada lainnya lebih bagus. Ompong? Sah. Telinganya suwek? Sah. Tanduknya patah? Sah. Terus apa meneh ya? Kan ono sing matake belekan ya. Ya dah. Itu gimana? Sah napa mboten? Sah. Enggak masalah. Namun kalau kita berkurban, cari yang lebih sempurna, itu lebih bagus. Niku saking hewan. Yang kedua, dilihat dari orang yang akan berkurban. Tolong diperhatikan, yang mau berkurban itu dipilih tiang muslim. Non muslim itu tidak disyariatkan kurban. Termasuk juga orang yang ora tahu sholat. Karena kurban ini diperintahkan bagi orang-orang muslim. Yang muslim yang memperhatikan sholat, itulah yang diterima amalannya. Sing ora sholat, wallahu a'lam, amalannya sangat-sangat sulit diterima. Mungkin biasanya masalah loh. Orang tahu neng masjid, orang tahu ngaji, orang tahu sholat, tiba-tiba ikut kurban. Terus sikapnya gimana? Ya sudahlah, diterima sajalah. Namun nanti tolong disarankan untuk sholat. Namun masalahnya ini nantinya jadi sia-sia untuk orang yang berkurban tadi. Orang yang untuk pahala dikarenakan tidak sholat. Yang ketiga, lihat dari sisi orang yang menyembelih kurban. Yang menyembelih kurban itu bagusnya sahibul kurban sendiri. Karena Nabi SAW itu menyembelih kurbannya sendiri. Nabi dulu pernah menyembelih 2 ekor kambing. Pernah Nabi SAW juga berkurban dengan 100 ekor unta. Geruang siji loh ini 100. Ada yang nyumbang ke pesantren, ya, tahun ini 1 orang kasih 50 sapi, wong siji. Namun gak diberikan ke Gunung Kidul, soalnya Gunung Kidul wes sugih, diberikan pada tiang Flores kalian Ambon, tempatnya Pak Nurdin. Berarti orang yang tok sapi, ya. Disalurke kono lho, wis rampung wong siji 50 sapi. 50 sapi lho wong siji iki. Kok ora ning Gunung Kidul sapine larang. Neng Flores ya cuma dapat 9 juta wis entuk sapi lemu. Kene pira? 14, 15, 17 ya toh? Nggih. Apa diimpor mawon saking Flores, main murah? Hah? Engkau transportasinya malah larang. Nah, lihat di sini.
Itu kaitannya dengan orang yang berkurban. Sekarang ini untuk yang menyembelih kurban. Bagusnya sahibul kurban. Kalau tidak, yang diwakilkan. Maka tukang potong kalian tukang jagal, itu kalau bisa dipilih tiang muslim. Tiang muslim itu yang bagaimana? Yang memperhatikan sholat. Terus yang ora sholat kepiye? Ya wes ora. Gak boleh dijadikan tukang jagal, tukang motong, gak boleh. Karena masalahnya Allah perintahkan, Rasulnya perintahkan untuk yang nyembelih itu tiang muslim. Itu disyaratkan tiang muslim. Paham gak Bapak nggih? Nah, berarti kalau orang sholat sih tertib. Orang tertib, nggak boleh motong, nggak boleh nyembelih, nggak boleh jadi tukang jagal. Yo men kabeh iki salat toh. Mosok angel banget iki tiyang muslim. KTP-ne wis Islam, namun ora salat ki kepiye toh? Bapak. KTP-ne apa? Islam. Terus salate mbah blas. Harusnya itu pihak kecamatan itu kalau buat KTP itu diberikan catatan di belakang Islam namun ora sholat gitu. Orang wanita murah. Islam sholatnya bolong-bolong. Islam sholatnya gur sholat maghrib. Islam gur ora sholat subuh tok. Zuhur sholat, ngasar sholat, maghrib sholat, ngisa sholat, subuh ora tangi. Ini penting loh. Kalau ingat ke sholat terus nih, men sadar. Masa tiang muslim kok malah olah sholat? Padahal kewajiban kita itu adalah sholat. Terus yang keempat, kalau tadi yang nyembelih. Yang keempat ini saat menyembelih, perhatikan bapak-bapak, saat menyembelih kita siapkan alat untuk memotong. Ngangge apa? Pisau. Landep napa tumpul? Nah, terus bahannya apa? Stainless apa bebas? Apa kayu iso? Untuk motong? Ya pokoknya cari yang tajam dan itu bisa cepat untuk menyembelih. Kalau bisa milih pisau tadi, ini yang sekali tarik, bismillah, langsung 4 urat terputus. 4 urat iki apa toh 4 urat? Urat leher kalih. Nggih. Terus apa? Saluran makan, terus saluran nafas. Mangke papat. Nah ini kalau dapat cuma 3 saja yang dipotong sah. Kalau cuma dapat 2 saja yang dipotong juga sah. Karena itu sudah menyebabkan mati. Karena seperti itu sudah menyebabkan mati. Kalau dapat 4 bagus. 2 urat leher ditambah saluran makan ditambah saluran nafas. Maka gunakan pisau yang tajam sekali untuk menyembelih. Kenapa? Biar hewan tadi itu tidak matinya lama. Maka baiknya itu enggak digorok. Ora. Langsung tarik bismillah. Ya, golek nang Imogiri. Ya, tuku sing anyar. Ada yang paling ampuh. Itu yang dibeli. Itu yang dipakai nanti ketika kurban. Walaupun bapak-bapak sekalian, ini sering ditanyakan, itu saat nyembelih gimana kalau misalnya itu akhirnya terangkat, tetap sah. Gimana kalau ditarik ulang kali, tetap sah juga. Yang kita bahas ini cuma lebih cepat hewan tadi itu mati. Paham nggih? Ya, jadi ini nggak masalah. Makin cepat mati makin bagus. Jadi harus berbuat baik kepada hewan. Contoh lagi kita berbuat baik lagi. Selain tadi pisaunya itu tajam,
Ini kalau ngatur kurban, ini kalau kurbannya ada 5 misalnya nggih, untuk pengumpulan dengan tempat penyembelihan itu bagusnya dipisah. Ora jadi siji. Nggih, lihat, ini dipisah. Niki lor nggih. Nah, ini yang untuk ngantri taruh sebelah utara. Untuk tempat penyembelihan selatan. Maka nanti ketika ini ngantri nggak melihat yang akan disembelih, kasihan. Kewan juga tuh punya perasaan loh. Waduh, koncoku mati. Ada perasaan. Dan dia sudah dalam keadaan takut sekali ketika akan disembelih. Paham nggih Bapak nggih? Mangke sing jadi panitia tolong niki diatur jenengan bisa yang ngantri dengan yang disembelih. Juga sampai para ulama contohkan, ini kalau sudah ngerti ini tempat penyembelihan, darah sudah banyak di situ, baiknya hewan yang akan disembelih jangan diajak jalan-jalan lihat tempat penyembelihan. Ayo jalan-jalan, muter se, wah, iki koncoku dibantai neng kene, mati kabeh. Itu namanya nggak berbuat baik pada hewan. Paham nggih? Nah, itu nanti diatur, panitia itu ngatur seperti ini. Nah, ketika menyembelih, ini ada aturan lagi, maca bismillah. Dilanjutkan karena ini kurban, wallahu akbar. Kalau ulang, maca apa? Bismillah. Lalu apa? Wallahu akbar. Sebenarnya bapak-bapak boleh menyembelih, ibu-ibu juga boleh. Mboten masalah loh ibu-ibu. Wani apa mboten? Gur ngerti masak berarti. Karena dulu ada kurban atau hewan yang disembelih oleh perempuan, dilaporkan pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kami boleh makan daging ini enggak? Yang nyembelih perempuan. Nabi SAW boleh. Boleh untuk dimakan. Oh berarti kalau dia nyembelih mboten masalah. Yang penting apa? Sholat. Ya, jadi kita baca apa tadi? Bismillah, wallahu akbar. Lalu tambah doa. Allahumma taqabbal min sapa? Disebut nama orang. Kalau tiang pitu disebut tiang pitune atau wakilnya saja. Karena ini masalahnya wis siap loh sapine. Jenengan lama-lama itu kasihan. Jadi sudah cukup dilihat saja. Oh, ini tiang pitu. Ini kepalanya niki Muhammad. Bismillah, Allahu akbar. Allahumma taqabbal min Muhammad. Karo koncone wis. Selesai. Jangan terlalu lama untuk menyembelih padahal hewannya tadi sudah siap. Itu caranya membaca bismillah kalian wallahu akbar. Terus yang terakhir, akhirnya ini wis rampung, terkumpullah daging, terkumpullah kepala, kulit, jeroan, apa meneh? Ya kulit wau, pon. Ya kaki. Ini secara aturan ada dua yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sohibul kurban, kalian panitia tidak boleh menjual. Tidak boleh menjual daging, kepala, kulit, jeroan, kaki. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang jual kulit kurban, tidak ada kurban untuknya.
Terus yang kedua, tidak boleh sahibul kurban, apa panitia kurban, memberikan upah pada tukang jagal dari hasil kurban. Niki hasilnya kepala nggih. Iki ora diupahi, ngangge duit, dikasih Pak ini jenengan bawa pulang kepala saja sudah. Nggak boleh. Yang boleh apa? Dia dapat dari upah sendiri, dari uang saku sahibul kurban atau panitia. Namun tidak boleh dari hasil kurban. Sehingga nggak boleh ada jatah khusus. Kalau ada jatah khusus, itu namanya kita jual, baru nanti diupahi. Maka kita kembali tadi ke aturan kurban. Ingat, kurban itu punya aturan. Manut saja sama aturan, selesai. Kita nggak bisa buat-buat aturan yang ada. Gawe-gawe aturan nggak bisa. Karena aturannya sudah baku, wes paten. Sehingga tidak bisa dibuat-buat. Jadi tidak boleh hasil kurban dijual, tidak boleh hasil kurban untuk upah tukang jagal, tukang motong. Wallahu a'lam bishawab. Rampunglah pengawasan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi Ahad Wage. Buatan pertanyaan no? Buatan no? Alhamdulillah. Bu rasa toh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siap-siap nggih. Ingkang sepindah Pak, yang pertama untuk hewan kurban yang warnanya putih. Hewan kurban sing warnane putih. Putih tapi sapi ya tadi. Putih tapi sapi. Itu apakah dalam kesehatan itu memang ada kelebihan tersendiri dagingnya? Apakah dari sisi kesehatan ada kelebihan sendiri untuk dagingnya? Ya enggak. Terus satu Pak, kedua. Nah, dua. Kedua itu oleh karena sekarang ini mungkin ada usaha, mungkin dari sahibul kurban itu ada usaha untuk berkurban. Cuman waktu yang mungkin niatnya sudah akhir-akhir ini tidak mengizinkan untuk ditukar. Jadi mau kurban tapi sapi betina Pak. Gimana? Mau kurban tapi pakai sapi betina, sah napa mboten? Sah. Sanglir tadi saja sah. Betina juga sah. Lagi bunting juga sah. Terus tadi yang pertama tadi apa? Sapi putih. Sapi putih apakah ada dari sisi kesehatan punya keistimewaan? Tidak. Cuma karena Nabi SAW itu biasanya milih yang warna putih. Pon, baik. Ibu-ibu wonten? Oke, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, akikohan, nggih, monggo. Meninggal baru umur 9 hari, berarti wis lahiran. Nggih, terus berumur 14 hari. Dari meninggalnya saya tetap melaksanakan akikah tersebut. Tapi saya tidak berniat menyembelih kambing untuk persembahan atas meninggalnya bayi tersebut. Tapi saya berniat untuk melaksanakan ucapan saya waktu anak saya masih hamil. Saya akan berniat mengadakan akikah. Apakah amalan seperti ini benar atau salah? Memang kalau amalan seperti ini tidak benar, bagaimana caranya mengamalkan? Maka amalan seperti ini sudah terlanjur saya amalkan. baik. Cukup sekian. Bila mana banyak kesalahan, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu-ibu niki wonten pertanyaan, ketika lahiran umur 9 hari nggih, terus anaknya meninggal. Ketika hari ke-14 tetap dilaksanakan akikoh, sudah betul. Karena akikoh itu disyariatkan mensyukuri anak yang lahir. Asalnya itu pada hari ke-7. Berarti ini sudah lewat sebenarnya. Kalau lakukan pada hari ke-7 itu sudah benar. Kalau tidak mampu boleh pada hari ke-14. Boleh pada hari ke-14. Nah, hari ke-7 dilaksanakan. Kalau tidak mampu hari ke-14. Namun di sini meninggalnya pada hari ke-9. Ya. Jadi tetap ada tuntunan. Ini bahkan para ulama itu katakan, kalau dia saat lahir sudah bernafas 1 hari atau 2 hari itu hidup, apakah tetap diakikohi? Kata mereka tetap diakikohi, bahkan tetap diberi nama. Walaupun kita nilai, wah itu kan orang manfaat. Dari sisi kita syukuri anak yang lahir tadi, walaupun nanti meninggal dunia, ya itu sudah dikatakan manfaat. Jadi tetap akikoh dilakukan, bahkan juga diberi nama. Oke, seperti itu yang ada tuntunan. Wallahu a'lam. Pon, ada lagi ibu-ibu wonten? Bu Eni. Sebentar, Bu Eni dulu. Nah, nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau disembelih ahli kitab boleh. Tapi apakah ini tidak kontradiksi dengan bahwa persyaratan untuk menyembelih korban itu harus membaca basmalah? Apakah tidak bertentangan dengan kalau kita nyembelih baca basmalah? Terus ahli kitab itu kalau sekarang ini masih ada enggak? Ahli kitab masih ahli kitab sama sampai saat ini. Yahudi Nasrani itu dari zaman Nabi sampai sekarang sama. Iya, di zaman Nabi juga sudah berubah. Sampai sekarang dianggap sama. Nah tadi Bu Eni itu tanya, kan ahli kitab nggak baca bismillah, kok bisa dikatakan sah? Saya contohkan gini. Kita itu kalau ke warung, misalnya warung Padang situ ada daging. Kita ingin makan daging. Bapak-bapak kalau pernah ke warung terus ingin makan daging, apa pernah tanya sama yang punya warung, Pak, niki dagingnya pas disembelih maca bismillah apa ora? Ada pas saudara tanya, pernah nanya? Hah? Pernah? Ngapa ora? Hah? Ada yang pernah nanya? Ibu-ibu pernah nanya? Enggak. Kenapa enggak nanya? Ya enggak etis kan? Nah itu. Dari sisi gini, kalau kita enggak tahu, ya sudah berarti. Sama dengan sembelihannya orang muslim. Kita enggak tahu dia nyembelih bagaimana, baca bismillah atau tidak, kita anggap sah. Ahli kitab juga demikian. Hasilnya itu sah. Jenengan nggak diperintah untuk nelusuri kalau makan daging, ya mau beli di pasar, kemudian tanya detail, Pak ini nyembeli bagaimana? Pas direbahkan tuh sisi kiri apa sisi kanan? Dihadap ke kiblat apa ora? Mau coba bismillah apa ora? Sing nyembeli itu muslim apa ora? Ada ibu pernah tanya kayak gini? Pernah? Hidupnya susah terus loh kayak gitu. Maka kalau kita taunya secara umum saja, oh ini yang penting tiang muslim, oh ini yang penting ahli kitab, sudah berarti makanannya sah. Kita nggak perlu cari tahu detailnya. Namun ternyata kalau ada tiang muslim, wah ini ternyata dia jual daging, yang nyembeli itu nggak pernah sholat kok, oh saya nggak mau. Berarti saya sudah tahu rinciannya. Jadi bedanya di situ, Bu. Nah, di masyarakat ada ahli kitab, terus
Terus ada orang muslim situ. Gak tega untuk menyembelih itu, artinya orang yang menyembelih kan pasti punya kemampuan. Iya. Nah, nanti tinggal dilihat ini dia baca apa, berarti kan baru tahu. Namun kalau ini kan saya nggak tahu. Yang penting saya tahu ini makanannya dari dia, sembelihannya dari dia. Saya kan nggak tahu detailnya. Kita nggak perlu cari tahu. Namun kalau seperti itu akhirnya cari tahu berarti. Nah, itu nanti baru dilihat dia baca apa kalau nyembelih. Dengan nama Yesus, masalah berarti. Berarti harus membaca basmalah juga yang ahli kitab tadi. Iya. Makanya sulit kalau kita ingin cari tahu detail. Namun kalau kita nggak tahu, itu malah aman-aman saja. Makanya nggak usah cari tahu. Itulah dalam masalah makanan kita diberi keringanan kayak gitu. Coba misalnya ono bakul sayur loh ini lewat. Oh pak sini pak. Jenengan tanya detail nih, iki tuku ngendi, iki bakule yang awalnya itu di mana, macam-macam kayak gitu. Yo berat sekali. Sampai ke warung makan, tanya dulu, nggak akan pernah makan. Itulah keringanan dalam agama kita kayak gitu, dimudahkan. Pon? Masih ada lagi? Misalnya ada seorang yang beragama Nasrani, kemudian dia ingin berakikoh, tetapi akikohnya itu untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Padahal orang tuanya itu muslim, itu sah atau tidak? Kemudian yang sudah meninggal, orang tuanya yang sudah meninggal tadi mendapatkan pahala tidak? Berarti yang transfer pahala dari non muslim pada tiang muslim nggak sah. Berarti lebih baik dia nggak usah berkorban untuk orang tuanya, Nggak usah. Suruh masuk Islam, baru nanti akikoin orang tua. Gitu solusinya. Ingat ya, transfer pahala cuma berlaku muslim kalian muslim. Kalau sudah beda keyakinan nggak akan nyampe. Itu kaidahnya. Kalau sudah beda keyakinan nggak akan nyampe. Bon? Ya, taib. Bapak. Pak Yanto. Dalam sengaja kaitan kalian kurban. Bolehkah kulit ataupun kepala ataupun kaki itu kita hadiahkan, panitia hadiahkan kepada tokoh masyarakat, misalnya Pak Duku, Pak RT dan sebagainya? Boleh. Ada bagian tertentu kepala, kaki untuk Pak Duku, Pak RT, Pak Lurah boleh. Masa Pak Lurah kasih kaki tapi. Iya. Di tempat kami bukan satu RT. Satu RT terus Pelaksanaan penyembelihan itu kami tidak ada panitia khusus. Jadi semua bapak-bapak terjun ke penyembelihan. semua bapak-bapak terjun dalam penyembelihan. Terus Di bagian dapur. ibu-ibu di bagian dapur. Terus semua orang itu kita kasih makan ngambil dari hewan kurban. Kita kasih makan ambil dari hewan kurban tadi. Sah. Boleh. Karena tidak ada panitia khusus. Itu namanya kerja bareng, garap bareng, makan bareng, entek bareng. Bukan masalah. Ada lagi? Menyembelih kurban untuk mayit sebagai amal jariyah. Apakah sodakoh dan titik-titik itu manfaat termasuk amal jariyah juga? Yang ditujukan kepada mayit. Kurban untuk mayit manfaat. Amalan yang lainnya harus butuh dalil. Maka kalau bacaan zikir tertentu, bacaan Quran tertentu harus butuh dalil. Sedangkan kurban boleh untuk orang mati. Seperti itu jawabannya. Ada lagi ibu-ibu? Pon? Alhamdulillah. Bapak-bapak? Sudah? Ibu-ibu?
Pun menu masaknya sesuk apa? Ya mana aku ngerti toh, siapa tahu ada makanan khusus. Ya, ibu-ibu apa tuh masaknya sesuk? Kurban. Orang masak. Masak apa? Tongseng, terus gulai, terus sate. Berarti sate ini kayak Pak Dal berarti. Nah, terus sop. Wah, sop itu yang enak itu sop gitu ya. Baik. Katanya wis rampung nggih, ayo. Makmum masbuk di belakang sop sendiri. Nah, ketika itu tangannya atau dia jahat Allahu Akbar, lantas pindah ke belakang yang lebih depan, pindah ke belakang untuk nemenin makmum. Jadi niki makmum sendirian di belakang, dia takbir Allahu Akbar, lalu yang di depan itu mundur ke belakang untuk nemani. Terus baiknya tidak perlu yang pertama orang yang di saf depan itu akhirnya mundur, berarti pahalanya berkurang. Yang kedua, sudah banyak gerak padahal tidak perlu. Yang ketiga, kalau saf yang di depan sudah full, maka nggak usah paksakan lagi untuk, ya kalau sudah full ya sudah, dia tetap di belakang sendirian tanpa narik orang yang ada di depan. Seperti itu yang dilakukan. Nggih niku mawon pengumuman terakhir. Niki biar tidak terulang lagi. Besok Senin kalian Selasa itu kan wonten kajian takmir. Sekarang kalau tanya, yang bapak-bapak saking Sumber, Bibal, Banyumenang sudah dapat undangan belum? Oh sudah, berarti sudah paham nggih? Kalau nggak dapat undangan itu baru jenengan buat masalah besar. Ya, nggak dapat undangan itu baru buat masalah besar. Kalau nggak dapat undangan berarti besok Senin pagi itu harus ngambil undangan, karena harus hadiri kajian takmir pakai undangan. Orang no undangan yo mulih. Nggak bisa, ini harus diperketat. Pak Sudar sudah nggih? Saya Banyumenang pun berapa masjid di sini berarti? 2, 3 masjid sudah. Baik. Bibal sudah dapat ya? Sudah. Besok jam 5 sampai jam 9. Ya, silakan hadir. Ya, sesuai dengan undangan itu satu masjid satu perwakilan. Satu masjid satu perwakilan. Nanti tentang materinya akan dikasih buku panduan kurban gratis. Buku panduan kurban. Jadi nggak usah bawa apa-apa. Bawa hati saja untuk hadir. Hati yang tulus ikhlas. Amin. Baik, niku mawon kita tutup. Mugi-mugi bapak kalian ibu-ibu diparingi sehat terus, panjang umur, penuh keberkahan, diangkat saking kesulitan-kesulitan yang ada, dan Allah mudahkan untuk segala macam urusan. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.